Interprofessional Education (IPE) atau pendidikan interprofesional adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar profesi dalam bidang kesehatan. Dalam konteks IPE, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran umum, kedokteran gigi, keperawatan, fisioterapi, kesehatan masyarakat, psikologi, dan juga farmasi belajar bersama secara interaktif untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi yang efektif. IPE dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, seperti meningkatkan kerja tim, memperbaiki komunikasi lintas disiplin, memahami peran dan tanggung jawab setiap profesi, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dalam kegiatan IPE atau Interprofessional Education, mahasiswa dari berbagai ilmu disiplin seperti kedokteran umum, kedokteran gigi, keperawatan, fisioterapi, kesehatan masyarakat, fisiologi, dan farmasi, di mana mahasiswa ini belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, kolaborasi tim, dan pengambilan keputusan yang bersama-sama, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memiliki pemahaman lebih luas tentang permasalahan kesehatan secara holistik, serta mampu memberikan pelayanan yang terkoordinasi dan terintegrasi kepada pasien. Untuk tujuan dari pembelajaran ini yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan tim yang kuat, pemahaman holistik tentang masalah kesehatan, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam penyelesaian kesehatan yang kompleks. Yang pertama itu ada komunikasi yang lebih baik. Melalui IPE, mahasiswa dilatih untuk berkomunikasi lebih efektif dengan profesional dari berbagai bidang. Ini penting dalam koordinasi perawatan pasien yang komprehensif dan mengurangi kesalahan medis. Kemudian ada pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem kesehatan. IPE memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai aspek dari sistem kesehatan bekerja bersama. Mahasiswa kedokteran belajar tentang alur kerja dan proses dari berbagai profesi yang membantu mereka melihat gambaran besar dalam pelayanan kesehatan. Kemudian ada peningkatan kualitas perawatan. Dengan belajar dan berlatih bersama, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kolaboratif yang berdampak langsung pada kualitas perawatan pasien. Kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien dan kepuasan mereka terhadap layanan yang diterima. Kemudian ada pengembangan keterampilan sosial dan profesional. Mahasiswa belajar bagaimana berinteraksi secara profesional dan sosial dengan kolega dari disiplin ilmu lain, dengan membantu membangun jaringan profesional yang lebih kuat dan mendukung pengembangan karir di masa depan. Jadi peran mahasiswa dalam IPE itu sangat penting dan beragam. Berikut ini beberapa utamanya. Pertama itu adalah kolaborasi antar profesi. Mahasiswa dapat belajar bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya, seperti nantinya ada perawat, fisioterapis, psikolog, kesehatan masyarakat, dan juga dokter. Ini akan membantu mereka memahami peran masing-masing dalam tim kesehatan dan meningkatkan keterampilan kolaboratif. Pemahaman terhadap pasien secara holistik juga dapat ditingkatkan melalui IPE. Melalui IPE, mahasiswa dapat memahami bahwa perawatan pasien tidak hanya tentang aspek medis, tetapi juga sosial, psikologis, dan juga kultural. Ini membantu mereka mengembangkan perspektif yang lebih luas dalam merawat pasien. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi tim. Jadi dalam IPE kita tuh mendapat kesempatan dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk berlatih berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim kesehatan lainnya. Hal ini sangatlah penting untuk memberikan perawatan yang terkoordinasi dan berkualitas. Pengembangan pemecahan masalah bersama juga dapat menjadi peranan dalam IPE. Di dalam IPE, mahasiswa belajar menyelesaikan masalah bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya. Mereka dapat menghadapi studi kasus dan situasi simulasi yang mengharuskan mereka bekerja sama untuk mencapai solusi terbaik. Dan hal ini juga pasti berdampak pada peranan kita dalam meningkatkan keselamatan pasien. Kolaborasi yang baik antar profesi dapat meningkatkan keselamatan pasien dan meminimalkan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi antara anggota tim, dari dokter dan juga tim kesehatan lainnya. Dengan demikian, mahasiswa dalam IPE tidak hanya belajar mengenai peran mereka dalam sistem kesehatan, tapi juga bagaimana bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya untuk meningkatkan hasil klinis dan pengalaman pasien secara keseluruhan. Manfaat interpersonal education bagi mahasiswa psikologi antara lain yang pertama, pengembangan keterampilan interpersonal, yaitu membantu mahasiswa memahami cara berinteraksi dengan orang lain, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim. Yang kedua, meningkatkan keterampilan beradaptasi, yaitu dapat membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan meningkatkan kemampuan memahami budaya yang berbeda serta meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Terdapat dua peran dari profesi yaitu satu membantu pemulihan kesehatan dan dengan dalam proses pendidikan terkadang seseorang tidak hanya sakit secara fisik saja, bisa saja sakit secara psikis, mental, maka diperlukan sebuah intervensi dari psikologi untuk membantu pasien atau klien untuk psikis maupun fisik. Jadi tujuannya adalah bagaimana cara
strategi pelayanan. Karena kesehatan masyarakat melakukan pendekatan berbasis populasi, sehingga kesehatan masyarakat lebih mengetahui apa kondisi masyarakat seperti apa yang mereka lebih butuhkan. Kemudian, kesehatan masyarakat juga mengetahui cara memaksimalkan sumber daya yang terbatas, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengharapkan keterlanjutan dari program yang dibuat. Selanjutnya, kesehatan masyarakat dapat membantu dalam membuat keputusan, karena kesehatan masyarakat sering bertanggung jawab dalam mengumpulkan data dan menganalisis data kesehatan. Dengan ini, kesehatan masyarakat dapat membantu tim interprofesional untuk menginformasikan keputusan klinis dan diagnosa yang diperlukan untuk pasien. Peran dari kesehatan masyarakat dalam IPE adalah untuk memberikan pandangan, mendorong sisi preventif dan juga promotif dalam upaya menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Melalui upaya preventif dan juga promotif, kesehatan masyarakat dapat memberikan promosi kesehatan berupa edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, kesehatan masyarakat juga berperan untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama, pemulihan fisik. Dalam fisioterapi, membantu memulihkan fungsi fisik setelah cedera ataupun terkena penyakit. Yang kedua, pengurangan nyeri. Mengurangi nyeri kronis maupun akut melalui teknik terapi yang sesuai. Yang ketiga, peningkatan mobilitas. Meningkatkan kemampuan bergerak dan menjaga kebugaran fisik. Dan yang terakhir, pencegahan cedera. Memberikan program latihan untuk mencegah cedera yang berulang. Interprofessional education memiliki manfaat yang signifikan untuk program studi kedokteran gigi, di mana membantu mahasiswa untuk memahami peran dan kontribusi berbagai tenaga profesional kesehatan. Kegiatan ini membantu kami mempersiapkan diri untuk bekerja dalam tim, di mana akan membantu dalam merencanakan dan melaksanakan perawatan yang sesuai untuk pasien. Dalam kolaborasi IPE, program studi kedokteran gigi memiliki peran penting dalam memastikan perawatan kesehatan holistik dan komprehensif. Program studi kedokteran gigi berperan dalam memberikan edukasi pada masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut, serta hubungannya dengan kesehatan umum, dan terlibat pula dalam penelitian yang berfokus pada hubungan kesehatan mulut dan kesehatan sistemik. Selain itu, dalam IPE, mahasiswa program studi kedokteran gigi dapat mengembangkan keterampilannya dalam komunikasi dan kerjasama yang penting untuk bekerja sama secara efektif dalam tim lintas disiplin. Apa yang didapatkan saat belajar interprofessional education ataupun IPE itu ada banyak sekali. Di antaranya ada meningkatkan rasa ingin bekerja sama dengan tim sehingga dapat memaksimalkan kepuasan pasien. Kemudian kualitas pelayanan kesehatan juga akan meningkat apabila kolaborasi antar tenaga kesehatan itu baik, seperti dengan berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab dan tidak melewati batas atas tugas masing-masing profesi, dan saling melengkapi sehingga meminimalkan terjadinya konflik antar profesi. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi yang baik dari setiap profesi juga akan meningkatkan keselamatan seluruh SDM yang ada di rumah sakit. Nah, adapun peran perawat dalam interprofessional education yang pertama yaitu kolaborasi antar tenaga kesehatan. Jadi di sini perawat bisa bekerjasama dengan profesi kesehatan lainnya untuk menciptakan rencana perawatan komprehensif bagi pasien. Dan yang kedua yaitu komunikasi efektif, di mana tujuannya memastikan bahwa semua anggota tim memiliki informasi akurat dan juga tepat terkait dengan kondisi pasien. Dan yang ketiga yaitu pendidikan pasien dan keluarga. Di sini perawat bisa memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang kondisi kesehatan, kemudian perawatan yang diberikan serta cara-cara mencegah kesehatan setelah keluar dari rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu advokasi untuk pasien. Di sini perawat bisa memastikan bahwa kebutuhan dan juga preferensi pasien dihormati dan diperhatikan dalam perencanaan perawatan. Sebagai seorang calon tenaga kesehatan, belajar interprofessional education sangat penting bagi kami dan sangat bermanfaat. Adapun manfaat yang kami rasakan, yang pertama, meningkatkan pemahaman akan masing-masing tanggung jawab dan peran setiap anggota tim dalam tim kesehatan. Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi antara anggota tim karena sangat penting bagi perawatan pasien. Yang ketiga, tentunya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk menjamin keamanan dan juga keselamatan pasien. Yang keempat adalah untuk meningkatkan atau memperkaya perspektif antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Peran program studi farmasi dalam kolaborasi interprofessional education terutama memiliki peran khusus untuk mencegah terjadinya medication error. Di antaranya peran tersebut yang pertama adalah manajemen terapi obat, yang mana nantinya bekerja sama dengan profesi kesehatan lain dalam merancang, mengimplementasikan dan memantau rencana terapi obat yang efektif dan aman bagi pasien. Peran yang kedua yaitu berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang benar, potensi efek samping, dan pentingnya kepatuhan pasien terhadap terapi. Peran yang ketiga yaitu terhadap pengendalian efek samping obat, yaitu dengan membantu mengidentifikasi, melaporkan, dan mengawal efek samping obat, serta memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko tersebut. Adapun peran yang terakhir yaitu terkait dengan penggunaan obat yang rasional, yaitu berkontribusi dalam memastikan penggunaan obat yang rasional dan berbasis bukti, termasuk pemilihan obat yang tepat, dosis yang sesuai, dan durasi terapi yang optimal.